Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan langsung saja, gas raja pemborosan. Di video sebelumnya, Jinglong mendatangi markas dari pemimpin pasukan patroli yang membuat masalah dengan bisnisnya Jinglong. Di akhir perdebatan yang mereka lakukan, Jinglong berujar, "Tuan Komandan, apakah kau yakin aku harus menjelaskannya? Aku tahu hampir semua bisnisku telah disegel oleh tentara patroli, kecuali satu, yaitu bisnis sabun. Kebenarannya hanya satu, karena sabun adalah upeti kerajaan dan sejumlah besar sabun yang dikirim ke istana. Aku tahu hal ini, kamu tidak ingin terdengar ke istana, bukan?" Ucap Jinglong dengan analisanya mengenai rencana pemimpin patroli tersebut. Namun hal yang tak terduga terjadi. Pemimpin patroli itu menjawab, hanya dengan itu? Kupikir masalah besar apa? Apakah hanya dengan ini kamu berencana melawanku? Dan kamu perlu tahu bahwa sabun yang dikirim ke istana terus-menerus itu adalah perbuatanku. Apa kau pikir Kaisar tidak tahu? Jedar, Jinglong pun sungguh sangat terkejut. Apa maksudmu? Kemudian Sin pun memperlihatkan banyak orang yang berlarian. "Tuan muda ada di depan, kita hampir sampai." Yang ternyata itu adalah suara dari anak buahnya Niu. Kemudian seseorang berkata lagi, "Tuan, apakah kau yakin ingin menghabisi Jinglong? Dia adalah putra Chow Gugong. Ini sepertinya tidak baik." Namun dengan angkuhnya Niu menjawab, takut? Jinglong itu bersalah pada tentara patroli. Dia pasti akan dihukum mati. Aku hanya mengambil kesempatan untuk menginjaknya saja. Memukul anjing yang akan tenggelam itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Lalu terdengar suara yang berkata, "Anjing apa?" Lalu spontan Niu pun menjawab, "Tentu saja Jinglong adalah anjing yang tenggelam." Namun setelah dia berkata begitu, anak buahnya pun berujar sambil menusuk-nusuk punggung Niu dengan jarinya. "Tuan muda, kenapa kau tusuk aku? Jika kau ingin menusuk, pulanglah dan tusuk istrimu," jawab Niu dengan kesal terhadap anak buahnya. Bukan begitu, Tuan muda, tapi itu Li Jinglong." Jedar. Niu pun kaget mendengar itu. Dan saat melihat ke belakang, dia pun sangat terkejut. Sejak kapan kau ada di situ?" Sudah dari tadi," jawab Jinglong dengan acuh. Kalau begitu, kamu mendengar semuanya," ujar Niu yang sangat ketakutan. Lalu Jinglong dengan santainya menepuk pundak Niu dan berkata, "Ya, walaupun saudara Niu selalu salah paham terhadapku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai sahabatku." Niu pun heran dengan kata-kata Jinglong tersebut. Katanya manusia itu sungguh sangat sulit mendapatkan sahabat dalam hidup. Tetapi tahukah kau, terkadang kita juga perlu sahabat untuk kita jual. Lanjut Jinglong dengan kata-katanya. Nah kalau kalian yang suka menjual sahabat atau teman, berarti fix ya, kalian adalah keturunan Jinglong guys. Dasar gila, apa-apaan orang ini, jawab Niu dengan gemetaran. Karena dia merasa hal yang buruk akan terjadi, dan benar saja setelah itu Jinglong berkata, "Bantu aku untuk menanggalkan pakaian si ayam ini. Maksudku si sahabatku ini." Mendengar ucapan itu pun bawahan Jinglong menghampiri Niu. Dan saat melihat itu, Niu pun sangat terkejut karena yang datang adalah tentara patroli yang dianggapnya teman. Tentara patroli? Seketika Niu pun tertawa terbahak-bahak. "Jinglong, apakah kau gila? Bagaimana mungkin mereka akan mendengarkanmu?" Namun kebahagiaan Niu pun sirna saat mendengar salah satu tentara patroli berkata, "Tuan muda Li ingin ditanggalkan berapa banyak?" Seketika Niu pun pingsan. Niu pun masih tidak percaya dengan tentara patroli yang mau mendengarkan Jinglong. Dan entah apa yang terjadi, Mimin pun masih bingung ya. Karena di awal cerita, pihak dari tentara patroli telah menyudutkan Jinglong dalam diskusinya. Lalu kemudian Jinglong pun berkata, "Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Lepaskan semua pakaiannya dan habisi dia," teriak Jinglong dengan kerasnya. Ya, kalian pun tahu ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian setelah itu Niu pun dipukuli dan meminta tolong pada komandan patroli. Komandan patroli pun berkata, "Tuan Li, ini?" tanya komandan patroli pada Jinglong. Dan sambil memeluk kaki komandan, Niu pun berujar, "Matilah kau Jinglong, apa kau tidak mencari tahu apa hubungan komandan patroli dengan ayahku?" Hubungan seperti apa memangnya? Apa hubungan seperti membawa senjata dan kencing bersama?" ejek Jinglong pada Niu. Komandan pun langsung memukul Niu dan berkata, "Diam kau, Komandan. Kau memukulku? Kau tidak takut pada ayahku?" ancam Niu. Namun mendengar itu, komandan pun menyuruh anak buahnya untuk menyumpal mulut Niu.
Melihat Niu yang disumpal, Jinglong pun bertanya, "Hei, kalian sumpal dengan apa dia?" "Hahaha, ini hanya menggunakan rasa asli celana dalamku. Itu adalah bahan lokal." Gila, kebayang gak sih kalau kalian disumpal pakai celana dalam yang udah seminggu nggak dipakai, guys? Nggak dipakai, nggak dicuci maksudnya. Ya, rasanya kan anjing banget. Mendengar itu, Jinglong pun langsung menendang tentara patroli tersebut. "Menyingkirlah dariku, dasar kau anjing telanjang," ucap Jinglong. Setelah itu pun Jinglong menyerahkan urusan Niu pada komandan patroli. Dan dengan penuh penghormatan dari tentara patroli, Jinglong pun pergi meninggalkan tempat itu. Melihat sikap tentara patroli yang begitu menghormati Jinglong, Niu pun mengomel-ngomel sampai dia mengira Jinglong adalah anak haramnya dari kaisar. Mendengar omelan dari Niu, tentara patroli pun murka dan memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran pada Niu. Dan ya, Niu pun berakhir dengan disiksa, guys. Lalu tiba-tiba ada bawahan komandan yang bertanya, "Tuan, aku tidak mengerti. Mengapa Tuan sangat menghormati Jinglong?" Ya baguslah, jika kau tidak mengerti, ikuti saja perintahku dan jangan banyak tanya." Baik, jawab anak buahnya. Kemudian setelah itu komandan pun mendongak ke atas sambil memejamkan mata yang penuh air mata dan berkata dalam hatinya, "Dia adalah satu-satunya yang dapat menolongku. Jika bukan dia, aku bisa apa?" Lalu dia pun terus memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Niu. Kemudian beralih ke sisi Jinglong yang sedang berjalan dengan Lin Feng. Lin Feng pun mempertanyakan, kenapa Komandan Jiangjing bisa patuh pada Jinglong? Jinglong pun berkata, kamu mau tahu? Apa mau tahu banget? Kemudian singkat cerita Jinglong pun sudah sampai di kediamannya. Lin Feng pun masih penasaran dengan kejadian di tempat tentara patroli dan berujar, Jiangjing adalah karakter yang kejam. Bos, sebenarnya apa yang kau lakukan padanya? Lihatlah, ujar Jinglong sambil mengepalkan tangannya. Lin Feng pun mengira Jinglong meremas telur Jiangjing, guys, yang langsung dicentang sama kakaknya. Jinglong pun hanya bergumam, maksudnya aku pembasmi serigala. Apa itu? Tanya Muang pada Jinglong. Ya, itu artinya aku menangkap kelemahannya. Serentak mereka berdua pun berkata, memangnya komandan patroli punya kelemahan seperti apa? Ya, kelemahannya adalah dia takut mati. Kemudian dukun cabul pun ikut nimbrung, guys, dan berkata, biar aku bantu jelaskan maksud dari Tuan Muda. Tentara patroli adalah pisau di tangan yang mulia kaisar, tapi jika pisaunya tumpul, maka harus diganti. Maksudnya? Ya, komandan patroli sebelumnya dihukum mati setelah dia menyelidiki kasus Hu Huaying. Setelahnya, Jiangjing menyelidiki kasus Lan Yu. Dia tidak bersikap rendah hati dan berani menyelidiki Tuan, ujar dukun cabul dengan gagahnya. Namun si Lin Feng malah salpok sama kipas yang dia pegang. Hei, dari mana kipas itu muncul? Dan dengan kocaknya, dukun cabul menjawab, dari sini, sambil menunjuk selangkangannya. Mendengar jawaban itu, Lin Feng pun memuji-muji dukun cabul. Tidak disangka, kau masih memahami alam semesta di selangkangan. Bisakah kau mengajariku kemampuan ini? Bisa diatur, jawab dukun cabul. Lalu kemudian Muang pun kembali bertanya pada Jinglong, bagaimana kamu meyakinkan Jiangjing? Ya, aku hanya langsung bertarung dengannya. Setelah dia memeriksaku, aku pastikan dia akan mati. Bahkan jika yang mulia kaisar mengampuninya, cucu kaisar tidak akan tinggal diam. Di depan pembasmi serigala, dia tidak punya pilihan. Astaga, Jinglong sangat kejam. Dan Jinglong pun hanya tersenyum dengan bangga dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Jinglong pun bergumam, menurut rencana Zuanziji, jika aku tetap rendah hati, Zhu Zuanzang tidak akan bisa apa-apa, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanku. Aku tidak khawatir pada cucu kaisar, tapi aku tidak mudah untuk menipu Raja Yan. Jika Jingnan terjadi, apakah aku harus membantu cucu kaisar atau membantu Raja Yan? Kemudian Jinglong pun mengingat orang-orang di dekatnya. Sial, di sekelilingku ada sekelompok bajingan yang akan dieksekusi 9 keturunan oleh Raja Yan. Lalu tiba-tiba Jinglong pun berteriak dengan penuh semangat. Aku harus mengubah sejarah. Muang pun heran dengan apa yang Jinglong lakukan. Hei kak, kau bilang apa? Tanya Muang.
Tidak apa-apa. Aku hanya ingat sesuatu yang penting, jawab Jinglong sambil menggaruk kepalanya. Kemudian tiba-tiba Liu membuka pintu dan berkata, Tidak. Kalian tidak boleh masuk. Di sini sudah dipesan oleh tuan mudaku. Nampaknya ada seseorang yang ingin masuk. Mendengar itu pun Jinglong kesal dan berujar, Siapa itu? Apa yang batu dan lainnya lakukan? Menghadang orang pun tidak bisa. Namun, tiba-tiba ada tangan yang memegang pipi Liu dan berkata dengan lembut, Adik kecil, kamu sungguh imut. Dan ya, wanita itu pun lanjut berkata, Tuan Mudali, lama tidak bertemu. Apakah sudah lupa pada adik ini? Tanya wanita itu pada Jinglong. Jinglong pun menyambut wanita itu dengan penuh gembira dan berujar, Angin apa yang membawa adik ke sini? Ah, Tuan Mudali, apakah kau menyalahkanku karena aku mengganggu? Hei, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Adik Tiapen bisa datang ke sini saja. Itu sudah memberimu kepada aku. Nanti aku akan membawamu ke Danau Xuanwu untuk bermain air dan mendayung bersama. Ah, baik, ucap wanita itu. Melihat kemesraan Jinglong dan Tiapen, Nona Lin pun sangat kesal. Astaga, kapan bos mendapatkan Putri Anan? Ujar Lin Peng. Kak Jinglong setiap hari bersama kita dan sibuk berbisnis serta masalah tentara patroli. Kapan dia ada waktu? Saud Muang dengan penuh penasaran. Kemudian Dukun Cabul pun berkata, mungkinkah Tuan Muda ahli dalam manajemen waktu? Ujar Dukun Cabul itu. Kemudian kemesraan Jinglong pun berlanjut dengan berkata, Adik Tiapen, aku datang ke sini dengan cahaya bintang di tanganku. Tapi aku masih merasa bahwa cahaya bintang tidak sebagus dirimu. Ah, kakak Jinglong. Kemudian wanita itu pun berkata, jika mantan dan pacarmu saat ini jatuh ke air secara bersamaan. Astaga, itu adalah ujian jiwa, ujar Muang yang mendengar kata-kata Tiapen. Lanjut wanita itu berkata, jika mantan dan pacarmu saat ini jatuh ke air bersamaan, apakah aku boleh menjadi istrimu? Sontak mereka bertiga pun tercengang mendengar ucapan wanita itu. Astaga, jauh sekali perumpamaannya, ujar mereka. Nona Lin pun sudah tidak sanggup untuk bersabar dan berteriak, Cukup Jinglong. Sebenarnya kamu ingin merayu berapa banyak wanita, ha? Mendengar itu pun Jinglong sangat ciut, guys. Tidak, aku tidak merayu dia, bukan aku kok. Kamu masih mau menyangkal? Lalu ada apa dengan dia? Kamu sudah melihat tubuhku. Apakah kamu bertanggung jawab? Ujar Nona Lin sambil menunjuk Tiapen. Peng Sisi, Putri Hansan, Qi Luanyu, sebenarnya kamu punya berapa banyak wanita, ha? Dan ini adik baik, apalagi? Seketika di tempat yang lain, mereka bertiga pun bersin. Siapa yang merindukanku? Mungkinkah? Ujar Qi Luanyu di tempat yang berbeda. Pasti Jinglong merindukanku, ucap Putri Hansan. Tuan Putri bertindak bodoh lagi, saut para babu di belakang Putri Hansan. Kembali ke Jinglong yang berkata, Tunggu sebentar mendengar. Kamu salah paham padaku. Aku memanggil Tiapen datang ke sini karena ada masalah besar. Masalah besar apa? Sehingga harus mendayung bersama, jawab Nona Lin dengan kesal. Baiklah, sepertinya bukan perkataan yang bagus. Mari kita bicarakan hal yang serius. Aku perkenalkan dulu, dia adalah Jenderal Negeri Anan, Hou Tianghuan. Mendengar itu, seketika Jinglong pun berkata, Hou Tianghuan? Hei, apakah orang tuamu punya dendam padamu hingga memberi nama seperti itu? Emangnya ada masalah apa dengan namaku? Jawab jenderal itu. Tidak ada. Aku hanya teringat puisi Duma, Pok yang Huau. Jawab Jinglong sambil memperbaiki sikapnya. Nona Lin pun berkata lagi, Jinglong, bukankah ingin bicara hal serius? Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Ya, hal seriusnya adalah kami siap untuk bekerja sama. Pasangan yang sempurna. Melihat itu pun Linier murka dan berkata, apakah kalian pikir aku buta? Kemudian mereka pun memperbaiki posisi duduknya. Baiklah, sekarang mulai hal yang serius. Jinglong pun bergumam, untuk menghadapi pertempuran Jingnan yang akan datang, aku harus memenangkan Cheng Tiapen dari Anan. Kemudian hari pun berlalu begitu saja dan berpindah ke malam hari. Dan Dukun Cabul berkata, Tuan Muda, sekarang situasi dunia sudah jelas. Kaisar masa depan sudah pasti adalah cucu Kaisar Yun Wen. Tapi, Yun Wen diajarkan oleh beberapa guru Konfusianisme untuk terlalu idealis dan dia hanya melihat nama dalam segala hal dan bukan kenyataan. Jinglong pun menjawab, ada nama tanpa kenyataan itu seperti keadilan yang kosong
tanpa kekuatan dan cepat atau lambat tidak akan mampu menekan kekuatan raja sejati, terutama Raja Yan. Kemudian dukun cabul pun berkata lagi, di antara semua raja, Raja Yan bukanlah yang terkaya, tetapi bawahannya adalah tentara perbatasan utara yang melawan Meng Yuan selama bertahun-tahun dan memiliki sejumlah jenderal yang sangat berbakat. Hanya saja aku takut ke depannya. Jinglong pun memotong kata-kata dukun cabul dengan berkata, ada nama tanpa kebenaran, kebajikan tidak akan pantas berdiri. Dinasti Ming ini cepat atau lambat akan berada dalam kekacauan. Dan saat itu terjadi, Tuan Muda, Anda harus mengambil keputusan lebih cepat. Apakah akan berlindung dengan Raja Yan atau membantu cucu kaisar untuk mengamankan dunia dan harus mempersiapkannya dari sekarang? Dan menurutku, tentang arogansi kekaisaran, aku khawatir kaisar dinasti Ming sekarang hidupnya akan segera berakhir. Kemudian Jinglong pun terkejut dengan kata-kata dukun cabul itu. Dukun cabul kamu? Lalu kemudian siang hari pun tiba, dan di saat Jinglong sedang melamun, ada sekelompok penari dan bernyanyi, mengganggu lamunan Jinglong. Hei, siapa yang menyuruh kalian menari di sini? Pergi, usir Jinglong pada penari-penari tersebut. Di sisi lain terlihat dua adik Jinglong, adik tirinya ya guys ya. Mereka sedang bersembunyi. Li Jingzi berkata, Hei, bukankah Kak Jinglong katanya suka wanita cantik? Kemudian Li Pengying menjawab, tidak tahu, tapi sepertinya dia sangat emosi. Ayo kita pergi. Sepertinya mereka bermaksud untuk menghibur Jinglong guys. Kemudian di sisi Jinglong hadir dukun cabul dan berkata, apa yang sebenarnya Tuan Muda pikirkan? Hei dukun cabul, apa kamu tahu apa impianku? Dan dengan semangat dukun cabul pun menjawab, ya aku tahu impian Anda adalah mabuk, tidur di paha wanita cantik, dan bangun untuk menguasai dunia. Jinglong pun menjawab, bukan itu. Impianku adalah tidur di seluruh gunung dan sungai dari selatan ke utara. Dan dengan wajah tak percaya, dukun cabul pun menjawab, wow, pemikiran yang hebat. Namun dalam hatinya berkata, apakah aku mengikuti tuan yang salah? Semuanya itu adalah lucon, ujar Jinglong. Lalu kemudian terlihat dukun cabul ingin pergi. Cepat kembali, teriak Jinglong. Kemudian Jinglong pun menghela napas dan berkata, dengarkan aku sampai selesai. Aku dan kamu sama, berpikir bahwa akan ada pertempuran antara Raja Yan dan Yunwen di masa depan. Jadi Tuan Muda ingin berhubungan baik dengan Raja Yan? Saut dukun cabul. Jinglong pun termenung dan berkata, istriku adalah Peng Sisi, dan Peng Sisi adalah putri dari Peng Xiaoru. Aku dan Yunwen adalah teman baik seumur hidup. Dan kamu memiliki dendam mendalam dengan Daoyan yang di samping Raja Yan. Aku ingin memilih di sisi Raja Yan, tapi teman dan timku menjebakku. Aku bisa apa? Aku juga sungguh sangat putus asa. Dan di sela tangisan Jinglong, tiba-tiba terlihat Qi Luanyu yang sedang bergelantungan guys. Astaga, bagaimana kamu bisa ada di atas? Teriak Jinglong, lalu Qi Luanyu pun terjatuh. Aku bisa menjelaskannya. Aku sebenarnya keluar untuk melihat bintang-bintang, tapi tanpa disadari, mana ada bintang-bintang di balok rumahku? Teriak Jinglong dengan kesal. Dan sambil tersenyum, Qi Luanyu pun menjawab, tentu saja ada. Jinglong, bukankah kamu adalah bintangku? Dan mendengar itu, Jinglong pun tersipu malu. Setelah itu, Qi Luanyu pun pergi begitu saja, dan dukun cabul pun berkata, Tuan Muda, hadang dia mendengar pembicaraan kita, jangan sampai pembicaraan kita bocor. Dan dengan cepat, Jinglong pun menghadang Luanyu sambil menyenderkan badannya ke dinding dan berkata, kamu melihat bintang-bintang barusan, jangan pergi, malam ini tinggallah dan lihat pedangku. Pedang apa? Pedangku ini bisa membesar dan mengecil, juga bisa memanjang dan menyusut. Gimana? Kamu tertarik? Tanya Jinglong. Dan ternyata batu juga bersembunyi di tempat itu dan ketahuan oleh dukun cabul. Dukun cabul pun berkata, Tuan Muda, yang ini juga tidak bisa dilepaskan, tiduri dia. Mendengar itu, Jinglong pun terkejut dan mentalnya tertekan guys. Bagaimana aku bisa tidur dengan pria kasar padang rumput ini? Teriak Jinglong.
Hei, memangnya siapa suruh kau jadi tuan muda? Kamu tidak boleh memintaku maju kan? Ujar dukun cabul. Lalu kemudian Jinglong pun mendekati dukun cabul dari belakang. Wah, 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 perkataan yang bagus. Waktunya sudah tiba untuk membuktikan kesetiaanmu pada tuan muda ini. Jinglong pun mendorongnya sehingga membuat tubuh batu tertabrak oleh dukun cabul itu. Ah, sialan, bau kambing yang sangat pekat. Dia pun muntah lalu pingsan, guys. Waduh, tidak disangka bau badan batu sangat pekat. Bahkan dia pun sampai pingsan. Sangat menyedihkan. Hei, yang benar sangat mengerikan, ujar Qi Luanyu, membenarkan perkataan Jinglong. Lalu kemudian tiba-tiba Jinglong pun memegang pedang Luan. Pinjam sebentar, ujar Jinglong. Jinglong pun menodongkan pedang itu ke arah batu dan berkata, sekarang kita putuskan, Batu, kamu ingin meniduriku atau ingin aku tiduri? Hei, pergilah. Batu pun pergi dan Luan Yu pun bertanya pada Jinglong, hei, kau begitu percaya padanya? Tanya Luan pada Jinglong. Ya, aku percaya karena pria bertato di dadanya tidak akan pernah berbohong, jawab Jinglong. Kembalikan pedangku, sambil mengulurkan tangannya. Namun dengan sangat romantis, Jinglong malah meraih tangan Luan dan memegang pinggangnya. Lalu dia berkata, Luan, aku meminjam pedangmu barusan, maka aku juga akan memperlihatkan pedangku padamu. Luan pun dengan bodohnya menjawab, ya, pedang yang sangat baik. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencobanya malam ini? Ujar Jinglong. Hei, aku bilang, kamu sungguh jalang. Dan sambil pergi, Luan pun berkata lagi, aku tidak peduli padamu. Lalu kemudian, melihat Luan pergi, dukun cabul pun berkata, wah, Tuan benar-benar hebat. Ternyata bisa membereskan mereka sekaligus. Hahaha. Hei, di dalam hati Luan ada aku. Aku yakin dia tidak akan mengkhianatiku, jawab Jinglong. Lalu Jinglong melanjutkan perkataannya, dan mengenai batu, aku tahu dia adalah mata-mata yang ditaruh Rajayan di sisiku. Dan Rajayan pun juga sudah menyadari bahwa aku sudah mengetahuinya. Ini adalah konspirasi. Rajayan tidak takut aku melakukan beberapa trik, karena dia cukup percaya diri dan menganggap dirinya kuat. Dan jika aku berlindung padanya, dia malah akan curiga. Mendengar itu pun dukun cabul sangat terkejut. Jadi, barusan Tuan sengaja? Tidak juga. Pembicaraan barusan, aku juga tidak ingin sampai ke telinga Rajayan. Jadi, aku sekaligus membereskan masalah batu. Orang-orang memiliki keinginan, dan keinginan memiliki kelemahan. Dan jika aku dapat menemukan kelemahan Jiang Ying, maka aku juga akan menemukan... Wah, selamat Tuan Muda. Kamu berhasil menaklukkan satu lagi jenderal besar, ucap dukun cabul sambil menangkupkan tangannya pada Jinglong. Hei, bau apa ini? Ujar Jinglong sambil melirik ke kipas yang dipegang oleh dukun cabul. Hehehe, maaf Tuan Muda, ini rasa original. Rasa original alam selangkanganku. Jebret, dukun cabul pun ditendang oleh Jinglong. Aduh, pinggangku, teriak dukun cabul kesakitan.